Shalom adik-adik. Shalom. Kok lemas ya? Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke deh. Udah hampir 2 bulan kita ya live streaming terus. Tapi nggak apa-apa ya, karena keadaan kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi, memuji nama Tuhan melalui live streaming ini. Gimana adik-adik, senang nggak di rumah? Senang. Oke deh, senang ya. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, musik. Adik-adik, gimana setelah kita nyanyi tadi, udah ada sukacita belum di hatinya? Udah kakak. Oke, kembali kita angkat lagu pujian. Tapi adik-adik di rumah bikin gerakannya biar semangat ya. Kita nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ainang. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
adik-adik, kita mau berdoa saat kita satukan hati dan pikiran kita, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa selalu Engkau berikan kesehatan di hari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah ya Bapa, biarlah kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam ibadah kami ya Bapa. Dan walaupun karena pandemi ini ya Bapa, kami belum bisa bertemu dengan adik-adik kami sekolah minggu, kami serahkan ke hadirat-Mu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau yang memberikan adik-adik kami semua, orang tua kami dan sanak saudara kami ya Tuhan, selalu kesehatan, Engkau berikan selalu kami sukacita, sehingga kami bisa melewati hari-hari di masa pandemi ini dengan penuh sukacita dan penuh keberkahan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, biarlah kiranya virus corona ini bisa segera musnah dari muka bumi ini ya Bapa, sehingga kami bisa kembali berkumpul dengan adik-adik kami sekolah minggu di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, dan adik-adik kami pun bisa sekolah seperti biasa ya Bapa, dalam keadaan hidup normal sebelum ada wabah virus ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami adalah manusia yang tak luput dari segala kesalahan dan dosa ya Bapa. Biar kiranya Engkau selalu mengampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dan hanya pada mula kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan Inang Sintua Silaban, kita akan menyanyikan lagu Gohiau Tuhan. Ayo Inang. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, segala puji dan syukur kami ucapkan padamu atas kebaikan-Mu ya Bapa yang kami rasakan sepanjang minggu ini, hingga kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Bapa dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Bapa di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Ya, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Roma 13
ayat 11 sampai dengan 14. Adik-adik membaca di rumah, ikuti apa yang Inang baca ya. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang keselamatan. Tentang apa adik-adik? Iya, tentang keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Dalam firman ini, Rasul Paulus menggambarkan kepada jemaat Roma bagaimana kita menghadapi keselamatan itu. Tadi katanya di ayat 11, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagimu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, bagaimana kita menghadapi atau menerima keselamatan ya, keselamatan dari Tuhan. Adik-adik, Rasul Paulus menggambarkan kepada kita supaya kita diumpamakan seperti orang yang bangun dari tidur. Coba adik-adik, kita tidur untuk apa? Kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh kita dari kelelahan yang kita alami selama sepanjang hari. Ya, itu gunanya kita tidur. Nah, diibaratkan seperti orang yang bangun dari tidur, seperti itulah keselamatan itu. Kita harus siap. Ya, kita harus siap melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa lagi tadi yang digambarkan Rasul Paulus di ayat 12? Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang kedua, bagaimana kita menanti keselamatan? Apa katanya tadi yang kedua? Kita harus menanggalkan. Menanggalkan artinya itu melepaskan perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya di sana adik-adik, kita harus melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan.
melepaskan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Seperti apa contohnya adik-adik? Tadi disebutkan di ayat berikutnya, contoh perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah perselisihan, iri hati, dan yang lain-lain. Adik-adik tahu apa itu perselisihan? Pasti tahu. Siapa yang pernah berselisih? Perselisihan itu sama dengan bertengkar. Apa? Selain bertengkar? Marah-marah. Coba ya, adik-adik Inang tanya ya. Siapa yang sering membuat papa mamanya bertengkar di rumah? Atau Inang tanya deh sekali lagi, pernahkah adik-adik membuat papa dan mama bertengkar? Jadi di rumah itu menjadi ribut. Itu namanya perselisihan, bertengkar. Pasti pernah. Inang juga waktu kecil pernah. Inang minta sesuatu supaya orang tua membeli, tetapi orang tuanya lupa. Pulang dari pasar, Inang tagih, "Ma, mana tadi jepit rambutnya?" Mamanya bilang begini, "Ya lupa." Gimana ya? Pasarnya udah tutup. Kalau di kampung Inang, pasarnya itu cuma sekali seminggu. Tidak seperti di sini, setiap hari ya. Lalu, tadi orang tua Inang yang papanya bilang begini, "Kenapa sih lupa?" Inang jadi apa? Nangis. Inang nangis sekencang-kencangnya. Bilang, Inang marah sama mamanya Inang. Gak sayang. Dianggap anak tiri. Gak pernah dituruti permintaannya. Akhirnya apa? Suasana di rumah menjadi berselisih. Menjadi apa? Menjadi bertengkar. Papa dan mama menjadi bertengkar. Itu pengalaman Inang waktu kecil. Adik-adik pernah merasakan seperti itu atau melakukan di rumah? Ya, nanti adik-adik jauh sendiri ya. Itu contohnya berselisih. Contoh kedua, adik-adik bertengkar dengan abangnya. Misalnya rebutan mainan, rebutan handphone, ya kan? Karena udah pengen banget main game, akhirnya apa? Lagi dipakai adiknya, abangnya rebut. Akhirnya apa? Mamanya suaranya kencang, jadi teriak. Akhirnya apa? Suasana di rumah menjadi berselisih. Itu contohnya, ya. Itu contohnya perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak harus mencuri, ya kan? Tidak harus apalagi berbohong misalnya. Tapi seperti tadi itu juga itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Terus yang kedua itu tentang iri hati. Adik-adik tahu iri hati? Iri hati itu sama dengan cemburu. Siapa yang sering cemburu sama adiknya? Siapa yang sering cemburu sama abangnya, sama kakaknya? Itu adalah juga salah satu perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya kan?
Misalnya nih, si mamanya beliin baju untuk adiknya. Ternyata dia sebetulnya masih punya, tetapi dia pengen gitu ya. Lalu dia apa? Cemburu. Dia bilang, mama, papa lebih sayang sama adik, nggak sayang sama aku misalnya. Dibilangnya, berarti aku ini adalah anak tiri. Itu contohnya iri hati, ya. Kalau misalnya temannya punya mainan baru misalnya, kamu itu pengen seperti mainannya. Atau misalnya abangnya perlu ya untuk saat situasi sekarang ini belajar daring ya, belajar online perlu dengan HP. Lalu papa mama membuka tabungannya atau membongkar celengannya untuk membeli HP. Lalu HP-nya ini dibelikan satu untuk berdua misalnya. Tetapi apa yang terjadi? Si adiknya cemburu, iri, ya kan? Dia pengen juga dibelikan, padahal uang mamanya sama papanya cukup untuk membeli satu HP. Itu contohnya ya adik-adik, itu contohnya iri hati dan tadi perselisihan. Nah adik-adik, kata firman Tuhan pada hari ini, apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak terang? Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak yang menanti keselamatan dari Tuhan? Apa katanya tadi? Di ayat 13 dan 14. Kita baca lagi ulang ya. Ayat 13 katanya, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, di ayat 13 dan 14 adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, supaya kita bisa menanti keselamatan dari Tuhan, yang kita lakukan adalah hidup dalam sopan. Hidup dalam sopan berarti bagaimana? Kata-katanya apa saja yang keluar dari mulutnya harus kata-kata yang sopan. Contohnya apa adik-adik? Misalnya nih, ada orang bertamu ke rumah. Ada mama, Dek. Kalau orang yang sopan gimana jawabannya? Ada namboru, ada nantulang, kan begitu ya? Begitu yang sopan. Tapi kalau misalnya yang tidak sopan bagaimana? Bagaimana? Gak tahu? Gitu ya. Berarti itu tidak sopan. Atau cuma pundaknya doang yang digerakin. Ada mama, Dek. Bilangnya begini doang. Gitu ya. Jadi nggak disaut tapi dengan bahasa tubuh. Menurut adik-adik sopan atau tidak itu? Pasti tidak. Kita harus hidup sopan. Berarti kita harus apa? Membuang kata-kata kasar yang apa? Yang sering kita ucapkan. Misalnya nih kata BE dan GO. Coba panjangin itu apa?
bego. Misalnya ngomong sama adiknya, ujung-ujungnya bego. Ngomong-ngomong lagi, bodoh. Nah, itu salah satu contoh perkataan yang tidak sopan, ya kan? Baik dalam perkataan, perbuatan. Misalnya kalau kita melewati orang yang lagi, misalnya kita mau melewati orang, bagaimana? Omongannya apa? Permisi, Bu. Kalau Bu, permisi Bu. Permisi nantulang gitu ya. Harus berkata-kata sopan. Ini kalau misalnya ada arisan di rumahnya, kalau dia mau lewat bagaimana? Ya lewat-lewat aja begitu. Itu anak-anak yang sopan atau tidak? Tidak ya. Selain itu adik-adik, sopan itu juga harus apa? Berpakaian yang sopan, ya kan? Karena pakaian kita sebagai orang Kristen juga menunjukkan kita apa? Memberitakan firman Tuhan melalui apa? Melalui pakaian kita. Kalau misalnya pakaian kita sobek-sobek, misalnya kalau kita misalnya pakai celana jeans ya, terus di dengkulnya itu sobek-sobek, itu kan ngetren ya, lagi mode begitu ya. Atau misalnya pakaiannya yang cewek misalnya lengannya terbuka, atau bagaimana? Kayak kurang bahan misalnya, ya, itu juga menunjukkan kesopanan, ya, kesantunan kita dalam apa? Dalam berpakaian. Nah, berikutnya apa adik-adik yang kita lakukan? Kita harus melakukan kasih. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi papa dan mama kita. Kalau kita mengasihi papa dan mama kita, kita tidak akan melakukan tadi apa? Bertengkar. Di rumah itu apa? Papa dan mama akhirnya bertengkar gara-gara kita. Itu berarti tidak memiliki kasih dia. Tetapi kalau misalnya anak yang memiliki kasih, tentu apa? Tidak suka yang namanya keributan. Tidak suka yang namanya apa? Perselisihan. Ya kan? Anak yang memiliki kasih tentu dia tidak akan sering-sering apa? Iri hati. Anak-anak yang memiliki kasih tentu dia tidak akan cemburu kepada saudaranya, kepada abangnya, kepada adiknya, ya kan? Karena apa? Karena apa yang dimiliki abangnya, mainan abangnya, bisa juga kamu memilikinya sama-sama. Karena kita kan satu keluarga. Jangan sedikit-sedikit temannya baru mainannya dia minta yang seperti itu. Sedikit-sedikit kotak pensil temannya di sekolah baru dia juga minta sama mamanya. Pokoknya dia tidak boleh ketinggalan. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Orang yang memiliki atau anak yang memiliki kasih tentu apa? Tentu dia kasihan ya. Kasihan mama. Gak ada uangnya. Ya udah deh, pakai kotak pensil yang lama aja. Ya udah deh, mainan yang lama aja. Pasti kan begitu kalau yang anak yang memiliki kasih, ya kan? Iya. Seperti itulah adik-adik cara kita menanti keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan dari Tuhan katanya sudah dekat. Sudah apa? Sudah dekat.
supaya adik-adik di rumah menerima keselamatan dari Tuhan, tentu kita harus melakukan firman Tuhan hari ini. Apa tadi? Harus berusaha selalu sopan, ya kan? Harus penuh kasih. Apalagi? Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah adik-adik kata firman Tuhan hari ini, ya. Walaupun Rasul Paulus menggambarkan seperti bangun tidur, ya, seperti apa? Siang hari, seperti apa? Memakai baju baru gitu ya. Itulah keselamatan, seperti itulah cara kita menanti keselamatan dari Tuhan. Inang, aku kan masih kecil, aku kan masih lama nanti. Kan nggak apa-apa lah, sekali-sekali saya ngomongnya kasar, ngomongnya nggak sopan. Boleh nggak Inang? Apa jawabannya adik-adik? Boleh atau tidak? Kalau ada temannya yang bertanya seperti itu, boleh atau tidak? Jawabannya tidak, ya kan? Mulai dari kecil kita harus apa? Melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini apa? Yang mengajarkan kita, yang menjadi pedoman kita untuk apa? Untuk melakukan kebenaran. Jadi mulai dari kecil pun sudah harus paham, sudah harus mengerti apa yang dilakukan anak-anak terang untuk menanti keselamatan dari Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Udah mengerti belum? Pasti sudah ya. Sudah ya. Karena dari 3 minggu yang lalu firman Tuhan itu selalu menceritakan tentang anak-anak terang. Di ayat 14 tadi apa katanya? Kita harus menggunakan Yesus Kristus katanya untuk melakukan hal-hal yang baik untuk menanti keselamatan dari Tuhan. Itu apa tadi? Kita selalu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Itu intinya. Bagaimana anak-anak Kristen, bagaimana anak-anak terang untuk menanti keselamatan dari Tuhan? Tentunya apa? Harus melakukan kehendak Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Harus melakukan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang mengarahkan kita supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga kita sama-sama berdoa supaya apa? Virus corona segera dilenyapkan oleh Tuhan dari muka bumi ini. Supaya apa? Kita bisa bertemu kembali di mana? Di rumah Tuhan. Kita beribadah di mana? Di rumah Tuhan. Permintaan Inang dari minggu-minggu yang lalu, beribadahlah di rumah, ya kan? Kalau bisa nggak usah datang dulu kemana? Ke gereja. Itu permintaan Inang. Oke? Ya. Itulah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapak atas firman yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang lemah ya Bapak, tetapi utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat menanti keselamatan dari Tuhan dengan melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Bapa kami menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang menjauhi perselisihan, dan anak-anak yang menjauhi iri hati. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan itu semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan tadi yang kita sudah dengarkan, yang mana mengatakan supaya kita menjauhi hidup yang dengki, iri hati, dan kita harus hidup dalam sopan, santun, dan kasih karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Sekarang kita akan bernyanyi kembali dalam Yesus kita bersaudara. Silahkan Inang. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.